Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang di renungan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Di tengah hari ini mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan siang hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Acap kali pikiran kita dipenuhi hal-hal yang membuat diri kita lemah dan tidak berdaya. Ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati serta hal-hal negatif lain selalu memenuhi pikiran kita. Akibatnya kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ada orang yang memiliki kehidupan selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita meski berada dalam situasi-situasi sulit. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal positif dan berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir? Mungkinkah? Sesungguhnya, kita dapat melakukannya. Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang diberikannya itu adalah Roh-Nya sendiri. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 26-27. Jadi kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 16b, kami memiliki pikiran Kristus. Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita agar kita memiliki hidup yang berkemenangan dengan cara menaruh pikirannya sendiri di dalam diri kita. Tuhan adalah pribadi yang positif, maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif sekalipun dia menanggung banyak penderitaan, difitnah, diolok-olok dan ditinggalkan murid-muridnya di saat ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif, bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya pun. Kapanpun kita berpikiran negatif, itu berarti pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Oleh karena itu penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdiri di hadapan-Mu hari ini di hadirat-Mu yang Maha Kuasa untuk meminta agar Engkau memberiku kekuatan. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas hari ini, baik kecil maupun besar. Atas kehendak-Mu aku hidup ya Tuhan. Hendaklah juga aku menaruh pikiran dan perasaanku kepadamu Kristus Yesus. Ampuni salah dosaku, ya Tuhan. Ampuni apa yang kupikirkan, apa yang kulakukan, apa yang tidak seturut kehendak-Mu. Dan aku tahu itu juga atas kehendak-Mu aku tidak akan lemah hari ini.
Aku tidak akan bermalas-malasan dan aku tidak akan gagal untuk melakukan semua hal yang ditetapkan di hadapanku karena Engkau menguatkan aku. Aku tidak akan menyerah pada keadaan, karena aku percaya Engkaulah kekuatanku. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang kekal, Tuhan, dan dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.